Ya, indikatornya satu contoh, ketika ada warga yang sudah 20 tahun tidak tersentuh PLN. Berarti saya harus siap untuk menangkap aspirasi mereka sekali. Assalamualaikum Tretan, reses Imam Syafi'i Wakil Rakyat DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, di Jalan Dupak Bangurejo agak berbeda dari reses-reses sebelumnya. Sebab, reses kali ini, digelar di sekolah TK, SD, dan SMP Tunas Buana. Dalam masa reses pertama tahun 2023, Imam Syafi'i dan para undangan yang hadir terlihat sangat akrab. Telisik punya telisik, ternyata lokasi reses merupakan salah satu lumbung suaranya. Dari pantauan media ini, mulai dari tokoh masyarakat hingga warga yang mengikuti acara, sangat berharap Imam Syafi'i terpilih kembali di Pileg 2024 mendatang. Sebab, warga setempat sudah banyak menerima manfaat dari Imam Syafi'i. Seperti yang disampaikan Dr. Kiai Haji Ahmad Sunarto, Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Nurul Hidayah kepada media ini. Dalam mengikuti resesnya Pak Imam, pesan apa yang ingin disampaikan Pak Imam? Oke, jadi gini ya, justru jaring aspirasi ini penting karena apa? Dewan itu akan mengerti apa yang dialami oleh masyarakat, apa problemnya, apa masalah yang dihadapi. Karena Dewan itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, jadi betul-betul fungsi mewakili rakyat. Jadi sangat penting ya, dan beliau ini sangat maksimal sekali. Sudah beberapa kali terjun di sini, dan persoalan-persoalan real itu sudah terselesaikan dengan maksimal sekali. Apa indikatornya Pak? Ya, indikatornya satu contoh, ketika ada warga yang sudah 20 tahun tidak tersentuh PLN, ternyata sentuhan beliau terselesaikan. Dan ini diketahui karena adanya turun ke bawah. Kalau tidak turba, jaring seperti ini, nggak akan ngerti. Jadi Dewan jangan hanya duduk di kursi, tapi hendaklah turun seperti ini. Ya. Sehingga tahu masalah real yang terjadi di masyarakat. Ya, setelah reses ini selesai, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan ke Pak Imam? Oke, pesannya ada dua. Pesan kepada warga, karena beliau ini adalah Dewan yang real, yang betul-betul amanah. Ya, dukunglah kalau beliau nyalon berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pak Imam harus istiqomah ya, supaya aspirasi warga betul-betul terselesaikan, terjaring, dan terpenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Merespon pesan penting Kiai Haji Ahmad Sunarto, Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Nurul Hidayah, Imam Syafi'i berkomitmen amanah yang dimandatkan kepadanya, akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tadi barusan saya kan wawancara dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan ya. Beliau berpesan, ada dua pesan, terutama pada warga yang meminta untuk memilih Pak Imam. Terus yang paling penting untuk Pak Imam, jangan berhenti turun ke bawah agar mengetahui langsung aspirasi masyarakat. Bagaimana menyikapinya itu? Ya, menurut saya insya Allah selama ini memang saya pribadi sering turun. Di antaranya kenapa reses saya taruh di sekolah ini. Ini ada sekolah, ya. Sekolah ini bayarnya murah, ya. Ya, sekolah ini bayarnya murah tapi akreditasinya A. Ya, ini sekolah agama kebetulan milik Yayasan NU. Karena itu jangan sampai yang sekolah murah ini kan penting harus ada di tengah-tengah masyarakat yang ekonominya bawah. Karena kalau tidak begitu, mereka tentu tidak bisa sekolah. Apalagi misalnya sekolah SMP negerinya jauh dari sini. Kalau zonasi kan mereka tidak mungkin bisa karena letaknya jauh. Karena itu yang sekolah-sekolah model seperti ini, gurunya ajarnya ikhlas. Saya lihat juga gaji bulanannya juga tidak banyak, tapi mereka telaten kemudian untuk menjaga standar agar sekolah ini tetap akreditasi A. Dengan begitu kenapa? Sehingga anak-anak miskin itu punya kesempatan lebih besar mendapatkan pendidikan murah tapi berkualitas. Tujuannya apa? Biar mereka nanti bisa menjadi kebanggaan orang tua, dan dari sini ke jenjang berikutnya, karena di sini mereka sudah biasa mendapat pendidikan yang berkualitas, itu akan memudahkan mereka untuk jenjang-jenjang berikutnya. Dan ujung-ujungnya mereka insya Allah nanti akan bisa masuk perguruan tinggi yang bagus, cita-citanya juga tercapai, dan menjadi kebanggaan orang tua yang outputnya itu juga bisa memutus rantai kemiskinan warga. Ya Bang, tadi menjawab pertanyaan saya
siap konsisten untuk turun ke bawah. Ya. Sampai kapan itu nantinya, Pak? Saya karena di sini kebetulan juga banyak pemilih saya. Ketika mereka kemarin memilih saya, itu berarti apa? Berarti saya harus siap untuk menangkap aspirasi mereka sekaligus merealisasikan aspirasi mereka. Dulu mereka food-nya, ya kan, food-nya diberikan ke kami. Sekarang tugas saya bagaimana food itu saya ubah menjadi voice, yaitu saya akan menyampaikan suara-suara mereka yang terus terang karena masyarakat bahwa akses ke kekuasaan tidak punya. Itulah yang kemudian saya menjadi abdinya mereka untuk mengakses program-program pemerintah. Oh iya, salah satu salah satu indikator bahwa Pak Imam sudah melakukan atau menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat, Ya. bisa disebutkan apa? Saya kebetulan kemarin di tahun ajaran baru ada putrinya masyarakat miskin, single parent, ada ibu setengah tua baru cerai dengan suaminya dan menjadi penjahit celana yang permak-permak itu. Anaknya tidak bisa keterima ke sekolah negeri karena secara zonasi juga jauh. Waktu itu ketemu saya lewat ketua RT-nya. Alhamdulillah saya bisa membantu karena kebetulan saya tahu di sini di dekat rumah si anak tersebut itu ada sekolahan yang bagus dan murah. Akhirnya anak itu saya daftarkan di sini, tidak usah mikir biaya, dan alhamdulillah lagi kemarin saya dapat informasi kalau anak itu ranking 1 di sekolahnya. Terima kasih, Pak Imam. Ya.